Assalamualaikum Centerian. Di episode Talk Show Center kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu adalah tim belakang layar Pak Anies Baswedan. Kita akan kulik gimana beliau membersamai Pak Anies di Jakarta dalam mensukseskan Jakarta kita tercinta. Halo Kakak Billy. Halo Bina. Apa kabar Kakak Billy? Syukurlah senang bisa gabung. Alhamdulillah, terima kasih, suatu kehormatan kita kedatangan tamu spesial. Terima kasih banyak Kakak Billy. Sama-sama, senang bisa bantu. Apa kabar? Baik dong, Sehat, sehat dan alhamdulillah. tetap berjuang. Tetap semangat. Ya, Pejuang bukan? hadapi. Ya, jadi boleh nih ya Mas ya, kita diceritain latar belakang dari Mas Billy. Ya, jadi saya ini sering menyebut saya sebagai Kopaja. Apa itu? Panjangnya keturunan orang Papua Jawa. Oke. Jadi bapak saya orang Papua, ibu saya Jawa. Tapi saya mewarisi marga dari Papua karena saya anak laki-laki kan ya. Yang nanti juga akan meneruskan marga. Makanya nama belakang saya Nerotumilena. Itu namanya susah kan, mencerminkan datang dari daerah yang susah. Oh gitu. Oh, emang Nerotumilena sendiri itu artinya apa sih Mas? Nerotumilena itu marga. Heeh. Dan marga itu kalau mewakili biasanya letak geografis tertentu. Kalau mungkin di Jayapura dengan marga yang ada di Sorong atau ada di daerah lain mungkin berbeda. Dan marga asli saya itu memang marga dari Kabupaten Jayapura, khususnya di wilayah pesisir. Jawanya Jawa mana Mas? Saya Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi meskipun saya punya darah keturunan orang Papua, tapi saya lahir dan besar di Jawa. Jawa Timur, arek Surabaya. Arek Surabaya waktu sekolah, tapi lahirnya di Blitar. Lahirnya di Blitar, sekolahnya di Surabaya, kuliahnya di Malang. Berarti ini the real pejuang ya Mas ya, anak rantau ya Mas ya. Iya, Rantau. gitulah. Kalau kampungnya di Papua Mas di mana tuh? Di Kabupaten Jayapura itu di pesisir Danau Sentani. Jadi kalau dari bandara mungkin jaraknya 10 menit lah. Oke. Mas, katanya nih Mas Billy kan juga putra dari seorang pendeta ya Mas ya. Waktu pas kemarin kan videonya sempat viral tuh. Yang menyambut Pak Anies waktu ke Papua kan. Boleh diceritain nggak Mas waktu itu Mas? Iya, jadi ini sering sekali saya cerita atau saya klarifikasi ya. Kan kemarin yang ramai di Papua itu yang pertama Anies dibaptis. Dan yang kedua Anies dapat nama Yohanes. Gitu kan. Bahkan yang kedua ini kalau kita sekarang cari di search engine di Google gitu. Yohanes Anies itu masuk ke 10 besar lah yang banyak dicari orang. Jadi orang-orang penasaran. Dan yang terjadi di sana kan sebenarnya berbanding terbalik dengan apa yang diceritakan. Karena sebenarnya itu kunjungan kekeluargaan. Memang waktu itu ada kunjungan agenda dari Partai Nasdem, tapi waktu itu secara pribadi Pak Anies ingin melakukan kunjungan kekeluargaan. Dan waktu itu kan sebelum memasuki rumah, dan karena rumah orang tua saya tinggal di gereja juga, jadi waktu sebelum mereka masuk itu disambut di depan secara prosesi adat. Disitulah muncul Ondo Volo, itu satu level di atasnya Ondo Afi, kepala suku, itu memberikan nama Yohanes ke Pak Anies Baswedan. Dan itu spontan, bukan hal yang direncanakan. Dan itu menurut saya hal yang wajar dilakukan karena nama-nama Alkitab seperti Yohanes, Petrus, Markus, dan sebagainya itu kan dekat dengan mereka yang secara kultur keagamaan mayoritas Nasrani, dan juga nama-nama yang biasa mereka sematkan untuk keluarga mereka. Penamaan buat anak mereka, nama-nama seperti itu. Dan ketika itu dilakukan murni sepenuhnya atas dasar maksud penghormatan kepada tamu, kehormatan yang datang. Dan tidak ada prosesi baptis, tidak ada prosesi keagamaan. Kesalahan yang dilakukan di situ, dan itu spontan dilakukan atas inisiatif kepala suku tersebut waktu menyambut Pak Anies datang. Jadi Mas, dengan banyak kan serangan komen-komen yang ke Pak Anies bahwa nama Yohanes itu adalah nama baptis, itu pure 100% salah ya Mas ya? Salah total. Jadi itu salah total guys, bukan nama baptis ya Yohanes ya nih buat para buzzer yang suka komen Yohanes baptis. Jadi Mas, balik lagi nih Mas. Mas Billy ini kan timnya Pak Anies nih. Awal mulanya boleh nggak sih Mas diceritain gimana bisa jadi timnya Pak Anies? Iya. Kalau ditarik ke belakang mungkin ini sudah 1 dekade saya ikut beliau. Dan mungkin lebih karena
Awalnya saya kenal beliau, mengagumi sosok Anies Baswedan itu ketika saya bergabung di program Indonesia Mengajar. Waktu itu saya bertugas tahun 2012 di angkatan keempat dan waktu saya bertugas itu kami yang penempatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang namanya Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berkesempatan mengundang Pak Anies datang waktu itu Hari Pendidikan Nasional. Dan ketika datang itu intens lah kita komunikasi karena kebetulan waktu itu saya jadi LO-nya beliau. Meskipun kita pernah bertemu di Jakarta sebelum kami ditugaskan berangkat, tapi interaksi kami yang intens terbangun waktu beliau melakukan kunjungan ke Maluku waktu itu. Kemudian ketika saya pulang tahun 2013 itu ada kesempatan untuk bekerja bersama-sama dengan beliau. Dan mulai dari situ, dari tahun 2013 saya ikut Pak Anies, membantu beliau dalam tugas sehari-hari dan itu beliau masih belum menjabat jabatan publik apapun. Beliau masih menjadi rektor, statusnya masih jadi inisiator Indonesia Mengajar, dan ya puji Tuhan saya punya dapat kesempatan membersamai beliau di berbagai macam milestone beliau gitu ya, dari rektor, dari Indonesia Mengajar, kemudian jadi menteri, jadi gubernur, dan semoga nanti jadi presiden. Amin. Kita doakan bersama semoga perjuangan ini mengantarkan sampai Pak Anies menjadi RI 1. Terus Mas, apa Mas kesan pertama yang paling berkesan ketika pertama kali banget ketemu Pak Anies? Beliau itu orang yang auranya positif. Jadi kemanapun dan apapun yang beliau lakukan itu selalu dinaungi lingkungan yang positif. Dalam aktivitasnya, teman-teman di sekitarnya, keluarganya. Jadi ketika kita dekat dengan beliau itu ya bawaannya positif aja. Nggak ada hal yang bisa kita jadikan gunjingan, nggak ada hal yang bisa kita jadikan perdebatan yang negatif. Jadi auranya positif, terus kemudian beliau itu selalu menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu yang saya rasa sampai sekarang pun Pak Anies memiliki hal itu. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya waktu itu memutuskan mau bekerja bersama-sama dengan beliau. Dan sampai sekarang Dan ya. sampai sekarang. Awet banget loh berarti loh. 1 dekade lebih ya Mas ya, lebih dari 1 dekade masih membantu Pak Anies dalam perjuangan. Terus Mas pernah nggak Mas kemakan isu labeling yang selama ini kan itu yang paling santer ya, isu-isu labeling itu dengan politik identitas, Pak Anies mengkafir-kafirkan berita-berita seperti itu kan, gimana tuh Mas menurut Mas Billy? Sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi ya dari apa tahun-tahun belakangan ini, labeling itu kan kental sekali ketika waktu itu kampanye Pilkada DKI tahun 2017. Dan labeling itu kan munculnya waktu kampanye ya, mungkin sekitar tahun 2016 akhir ke tahun 2017. Dan saya ingat sekali polarisasi penyebutan sebagai yang sekarang banyak disematkan ke beliau muncul dari situ dan itu juga yang sampai sekarang digunakan buzzer-buzzer di seberang untuk menyerang Pak Anies. Dan kenapa saya sendiri nggak meyakini hal tersebut dan tidak membenarkan hal tersebut, karena saya ini kan sebenarnya saksi hidup ya. 1 dekade ini saya rasa cukup memberikan pengalaman buat saya secara pribadi bahwa pelabelan itu sama sekali tidak tepat. Saya ambil contoh kalau dalam pengalaman saya personal, Pak Anies itu sangat toleran terhadap relasi di sekitarnya. Bukan hanya memberikan ucapan pada waktu hari raya keagamaan ya, tapi beliau itu hadir di momen-momen penting relasi-relasinya. Kalau pengalaman saya pribadi, pernah suatu ketika Paskah waktu itu beliau menjabat jadi menteri, secara personal lah kita undang, "Pak, kita ada makan siang Paskah di rumah kita." Dan tanpa memberikan konfirmasi apapun beliau hadir gitu, beliau hadir dan itu kan wujud sebagai pertama sebagai mencerminkan relasi yang baik dengan relasi-relasinya, kemudian yang kedua kan sebenarnya itu juga beliau menghidupi nilai-nilai toleransi, menghidupi nilai-nilai tenun kebangsaan yang selama ini beliau ajarkan. Dan kalau ditarik ke sini ke belakang juga banyak sekali pengalaman bukan hanya dari saya personal, dari banyak orang terutama dengan apa rekam jejak yang dilakukan di Jakarta yang menunjukkan bahwa beliau ini tidak sama sekali menunjukkan hal tersebut gitu. Dan sering sekali kita membalikan pertanyaan itu kepada orang-orang yang bertanya gitu atau orang-orang yang menyematkan julukan atau nama-nama tersebut. Pernah nggak selama 5 tahun Pak Anies kemarin dapat amanah memimpin Jakarta, ada hal-hal yang kita anggap sebagai intoleran, ada hal-hal yang merugikan keumatan yang lain yang pernah terjadi kan enggak.
dan bisa dicari sendiri. Itu bukan hanya kita yang mengklaim yang kerja dengan beliau, tapi bisa juga teman-teman di luar sana bisa mencari sendiri. Pernah nggak selama 5 tahun beliau ini memimpin, atau sebelum-sebelumnya di jabatan publik, di menteri, atau di sebelumnya beliau pernah melakukan hal tersebut? Saya rasa jawabannya enggak. Jadi, dengan pelabelan politik identitas yang dibilang tidak tolerir, itu sebenarnya, semua orang bisa mengakses informasi tersebut bahwa informasi tersebut totally salah ya, Iya, Mas, ya? iya, Salah total ya, salah Mas? total. Dan itu kan sebenarnya banyak dimanfaatkan oleh lawan politik ya, untuk menyerang ya, karena nggak ada hal yang bisa diserang selain isu-isu ini, makanya dia selalu memainkan isu-isu ini. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita, lihat konten-konten, buzzer-buzzer di seberang yang selalu menyerang Pak Anies, selalu ada hubungannya dengan hal-hal tersebut ya, karena nggak ada hal lain lagi yang bisa diserang. Mereka bingung, Mas, kehabisan akal mau nyerang apa lagi ya, karena saking program-programnya bagus semua, Iya. jadi apa yang mau diserang, jadi balik lagi politik identitas yang Betul, digoreng itu kolektivitas, terus. intoleran itu selalu diulang-ulang aja meskipun, konten-kontennya berbeda, tapi yang diulang-ulang aja isunya. By the way nih, Mas, untuk jadi timnya Pak Anies, seketat itu nggak sih persyaratannya? Sesusah itu nggak buat jadi timnya Pak Anies? Kan, tentu kan beliau kan dengan, prestasi beliau, dengan rekam jejak beliau pasti kan tidak sembarangan gitu Iya. dalam memilih timnya, itu gimana, Mas? Ketat banget nggak, Mas? Jadi Pak Anies itu sebelum mengemban jabatan publik, beliau dari awal itu selalu menjunjung tinggi yang namanya meritokrasi. Meritokrasi itu mengajarkan bahwa kita dengan latar belakang apapun punya kesempatan untuk mencapai, prestasi kerja di bidang tertentu. Masuk juga ketika kita ikut dengan beliau, beliau selalu menjunjung tinggi dalam meritokrasi. Jadi kalau kalau katakan bahwa seleksinya ketat, ya saya tidak pernah mengalami seleksi dengan banyak orang seperti kita, masuk ke dunia kerja ya, karena itu very personal. Tapi waktu itu memang beliau, membuat semacam step-step kayak, ya itu mungkin bisa dikatakan sebagai seleksi personalnya beliau ya terhadap saya yang waktu itu ingin, kerja dengan beliau. Dan salah satunya yang saya ingat, itu adalah beliau itu mensyaratkan yang pertama, sibuk, dan jam sibuknya itu di luar jam sibuknya jam kerja pada umumnya ya. Terus kemudian yang kedua, justru beliau itu mengajarkan tidak boleh lama-lama kerja dengan beliau. Kenapa tuh, Mas? Mungkin itu, aneh ya bagi Iya. sebagian orang, karena beliau itu selain memang loyalitas kita diukur dari apa yang kita kerjakan, tapi ketika, loyalitas itu ditutupi dengan, eee, membatasi potensi, tim yang bekerja dengan dia, nah beliau akan merasa bersalah sekali. Makanya semua orang yang pernah bekerja dengan beliau pasti mengaminkan apa yang saya katakan. Jadi kita itu didorong untuk kuliah lagi, kita itu didorong untuk, kerja di private sector atau mencari pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Karena pengalaman-pengalaman itu yang akan membawa kita ke kesempatan-kesempatan baru. Dan meskipun kita ada di tempat yang berbeda, tapi ketika benang merah itu dihubungkan di awal, itu, hubungan silaturahmi kita akan terjalin terus dengan baik. Dan sekarang orang-orang yang pernah bekerja dengan beliau, baik itu secara personal ataupun secara profesional di lingkungan kerja, itu petanya bisa bermacam sekali dan petanya secara geografis berada di berbagai macam tempat, dan secara pilihan bidang kerja juga beragam. Berarti nih, Mas, waktu pas Pak Anies menjadi gubernur, itu kan Mas Billy juga Ya. masuk timnya Bapak tuh. Nah itu di bagian apa, Mas? Ya, saya itu sebenarnya masuk ke DKI ketika setengah periode berjalan. Karena di awal periode kepemimpinan beliau, selesai kampanye itu saya memutuskan saya ingin melanjutkan studi lagi. Dan ketika saya sepulang studi itu, saya bergabung lagi ke beliau, itu tepat mungkin saat pandemi ya, dan saya mengerjakan bidang di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGPP, bidangnya namanya Stakeholder and Community Engagement. Apa itu, Mas? Boleh diceritain nggak, Mas? Jadi apa yang saya kerjakan itu fokusnya adalah menjangkau, segmen-segmen atau rekan-rekan yang selama ini belum terurusi secara serius, terutama bidang keumatan yang non-muslim. Jadi Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu yang selama ini mungkin jembatannya kurang tersambung dengan baik. Waktu itu saya hadir ingin menyambungkan, jaringan-jaringan yang terputus tersebut, sehingga aspirasi mereka lebih tersampaikan secara detail, kemudian dalam sisi dukungan birokrasi juga, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, berarti, Mas Billy ini meng-handle untuk,
yang keumatan non-muslim gitu ya Mas ya. Lalu Mas, selama Pak Anies menjadi Gubernur DKI, kebijakan beliau apa yang paling berkesan khususnya untuk umat non-muslim Mas? Ya. Jadi Pak Anies itu visinya atau punya tagline-nya itu namanya Jakarta itu rumah untuk semua, termasuk dalam hal keumatan. Bukan hanya milik satu agama, satu golongan, tapi untuk semua. Termasuk juga dalam kebijakan yang dikerjakan beliau selama menjabat terhadap urusan keumatan khususnya non-muslim. Yang pertama, itu yang paling menjadi highlight adalah beliau ingin memberikan kesempatan atau ruang yang sama kepada semua penganut agama untuk bisa merayakan hari-hari besarnya di ruang publik. Jadi kan selama ini kalau kita lihat perayaan hari besar di ruang publik itu kan, maaf mungkin identik dengan apa yang dirayakan teman-teman muslim di ruang publik. Tapi, Pak Anies waktu itu ingin mendorong bahwa perayaan-perayaan seperti ini itu bisa dirayakan oleh semua, dan semua bisa merayakan, atau bukan merayakan ya, bisa merasakan bahwa saudara-saudara kita sedang merayakan hari besar. Sebagai contoh yang paling, terakhir yang beliau kerjakan kemarin itu adalah perayaan Paskah yang dibikin di lapangan Banteng. Itu belum pernah ada sebelumnya, perayaan Festival Telur Paskah. Kemudian yang selanjutnya adalah perayaan Imlekan. Jakarta Imlekan yang ditampilkan di beberapa ruang publik, baik di jalan-jalan protokol atau di Kota Tua. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah perayaan Taur Kesanga umat Hindu yang difasilitasi oleh Pemprov untuk dirayakan. Kemudian contoh yang lain, misalkan yang paling terkenal adalah Christmas Carol kan, yang paling diingat mungkin adalah Christmas Carol perayaan Natal di ruang-ruang publik, menampilkan pertunjukan musik atau pertunjukan seni lainnya di ruang publik, dan itu belum pernah dilakukan. Itu berarti acara-acara untuk umat non-muslim yang dilakukan di public space itu berarti emang baru ada di era Pak Anies ya Mas? Iya, dicoba diinisiasi oleh Pak Anies waktu beliau menjabat. Dan mungkin juga ada salah satu cerita yang mungkin secara pemberitaan kurang terangkat. Waktu itu adalah ketika kita kan Pak Anies itu punya capaian yang luar biasa dalam hal infrastruktur adalah pembangunan Jakarta International Stadium. Selain untuk kepentingan olahraga, Jakarta International Stadium waktu itu juga dipakai untuk kepentingan keumatan. Dan waktu itu beberapa minggu setelah perayaan sholat Id di Jakarta International Stadium, itu rekan-rekan Kristiani dan Katolik itu diberikan fasilitas semewah JIS itu untuk merayakan Paskah di JIS. Dan waktu itu memang momennya lewat dari Paskah, karena waktu itu momennya adalah hari kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan itu diberikan semua fasilitas JIS, baik itu tempat duduknya, panggungnya, segala fasilitas yang dimiliki JIS untuk mereka bisa merayakan di sana. Dan itu kan bisa menunjukkan sebenarnya, bukan hanya satu agama, satu golongan yang diberikan kesempatan, tapi dari prestasi infrastruktur ini juga bisa diperuntukkan untuk rekan-rekan sama waktu itu Nasrani dan Katolik yang bisa merayakan hari besar. Luar biasa sekali. Berarti emang dalam hal ini aja, ini menepis isu-isu soal Pak Anies intoleran ini jelas menepis berita-berita itu kan ya Mas ya, membuktikan bahwa itu totally wrong gitu, pendapat-pendapat yang tersebar luas selama ini kan Mas ya, benar-benar salah sekali. Terus Mas, kemudian menurut Mas Billy cara kerjanya Pak Anies selama ini gimana Mas? Cara kerja dalam keseharian beliau ya. Kalau saya kan mengalami berbagai macam milestone beliau dalam bekerja. Dan yang pertama yang tadi saya sempat sampaikan bahwa beliau itu menjunjung tinggi meritokrasi. Dan kedua, Pak Anies Baswedan ini adalah man of idea saya sebut. Beliau itu selalu memiliki gagasan yang ditunjang dengan wawasan yang sangat luas dan selalu memberikan terobosan-terobosan dalam bekerja. Dan biasanya terobosan-terobosan itu adalah menembus batas-batas normal yang selama ini dipakai. Dan saya rasa capaian-capaian prestasi kerja beliau ini selain dengan meritokrasi juga ditunjang oleh ide dan gagasan, dan yang diterjemahkan kemudian menjadi sebuah narasi, dan itu juga diwujudkan dalam sebuah karya atau dalam sebuah kerja dalam tim kerja. Dan dalam tim kerja sendiri beliau selalu menjunjung tinggi demokrasi dalam bekerja, misalkan menerima masukan dari bawahan atau mendengarkan aspirasi dari stakeholder, itu yang selalu beliau highlight dalam
jabatan kerja atau tanggung jawab kerja, amanah kerja yang beliau lakukan selama ini. Sesuai tagline ya, gagasan, narasi, Narasi, karya. Mas, berarti Mas, omongan buzzer soal Pak Anies gak bisa kerja, bisanya bisanya berkata-kata, bisanya seperti penyair, kan itu banyak ya Mas, kita lihat di kolom-kolom komentar itu Ya, kan yang selalu ini kan soal intoleran, Yohanes, terus gak bisa kerja, bisanya cuma berkata-kata, berarti itu terbukti salah juga ya Mas ya? bisa dikatakan begitu ya, karena semua hal yang disematkan tersebut atau anggapan-anggapan tersebut kan dibantahkan dengan prestasi kerja ya. Dan kalau prestasi kerja kan sebenarnya kita bisa lihat dari rekam jejak. Teman-teman di luar sana bisa dengan mudah sekali mencari dokumen atau mencari rangkuman rekam jejak apa yang Pak Anies kerjakan di Jakarta. Dan kalau pengen narik mundur lagi, pengen cari rekam jejak yang lain, lihat nih kira-kira apa yang pernah Pak Anies kerjakan selama beliau menjabat jadi rektor atau selama menjadi inisiator Gerakan Indonesia Mengajar. Itu kan sebenarnya kumpulan prestasi yang dikumpulkan selama periode tahunan ya, mungkin 1 dekade ini, yang rekam jejak itu yang bisa dicerminkan dari prestasi, penghargaan-penghargaan yang beliau terima. Dan itu kan tentu penghargaan atau prestasi atau pengakuan dari orang-orang itu kan berdasarkan bukti ya, berdasarkan ukuran-ukuran atau indikator-indikator yang bisa menunjukkan bahwa beliau ini bisa bekerja, bukan hanya berkata-kata yang seperti mereka sering dengungkan. Karena kan tadi itu kan stepnya, selain kita punya gagasan, narasi itu kan harus dikatakan. Selain dikatakan untuk kita memberikan informasi, itu kan dikatakan juga untuk meyakinkan orang lain. Jadi ketika ada sebuah gagasan dikatakan, disebarkan idenya, meyakinkan orang, orang sama-sama mau support narasi tersebut dan akhirnya bisa bekerja bersama-sama berkolaborasi. Ya Mas, bener. Aku sepakat banget karena kan gini ya Mas ya, untuk menjadi pemimpin itu kan sebenarnya malah skill public speaking itu kan penting. Betul. Tapi komen-komen itu seakan kok bisanya berkata-kata seakan-akan yang itu kelebihan tapi dibungkus jadi kekurangan ya kan Iya, Mas. iya, iya. Nah terus Mas Billy selama lebih dari 1 dekade Heeh. membersamai Pak Anies, ada nggak Mas pengalaman yang paling berkesan, yang lucu, konyol? Boleh dong Mas di-share Mas ke kita Mas. Iya, pengalaman saya yang secara personal itu justru banyak sekali ketika sebelum beliau menjabat menjadi Gubernur DKI ya. Jadi karena itu memang apa yang saya lakukan adalah kerja personal. Dan waktu itu kan saya menjadi personal asisten beliau. Yang sehari-hari kami kemana-mana berdua, lalu pergi melakukan sebuah kunjungan kerja dengan berdua. Dan saya merangkap kerja yang saya lakukan bukan cuma personal asisten, saya merangkap jadi sekretaris, jadi fotografer, dan semua pekerjaan personal yang harus saya kerjakan. Multitasking. Bahkan ya Ibu Fori itu sering bilang bahwa waktunya beliau Pak Anies di rumah ini lebih banyak dengan saya dibandingkan waktu beliau di rumah dengan Bu Ferry atau dengan anak-anaknya. Dan pengalaman personal yang menurut saya akan terus terkenang dan menurut saya pengalaman lucu juga. Kami itu pernah beberapa kali ketinggalan pesawat. Lalu ada satu momen kami ketinggalan pesawat di Makassar dan waktu itu sudah larut malam sekali, saya ingat itu lebih dari jam 10 malam kami ketinggalan pesawat dan waktu itu pengantar kami itu sudah kembali. Dan yang ketika itu spontan kami lakukan setelah issue tiket untuk hari selanjutnya, kita langsung booking hotel di bandara waktu itu. Kan di bandara itu kalau kapasitas hotel terbatas ya. Terbatas ya. Dan waktu itu kita cuma dapat 1 kamar, kasurnya single, dan juga kalau di bandara kan ini ya minimalis ya ruangannya, Iya. ruangan yang kecil. Ya hotel seadanya lah ya. Jadi kalau saya mengistilahkan saya berbagi ranjang dengan Pak Anies Baswedan karena 1 kasur single yang ukurannya mungkin queen ya 160 cm itu saya harus berbagi ranjang dengan beliau. Dan yang lucu ketika maaf salah satu dari kami ingin mandi itu salah satunya harus keluar. Jadi ketika saya mandi Pak Anies harus keluar. Ya itu nggak diinstruksikan ya, dan ketika Pak Anies ingin melakukan kebutuhan di kamar mandi juga saya harus keluar gitu. Karena kalau di bandara itu kan kacanya transparan ya. Jadi selain kasurnya mepet, ruangannya terbatas, kacanya kalau kita lihat ya kita jadi awkward sendiri. Iya. Makanya yang harus dilakukan inisiatif kita harus keluar gitu. Kalau enggak kan awkward sendiri ya gitu Iya. di dalam ruangan itu. Kebayang sih. Terus Mas waktu tidur bareng seranjang dengan ranjang yang minimalis gitu Mas.
ada pergerakan-pergerakan atau ada suara-suara apa gitu, Pak Anies ngorok nggak sih Mas kalau tidur Mas? Seingat saya Pak Anies itu nggak ngorok. Oh nggak Seingat ngorok. saya ya, kecuali dalam kondisi yang capek gitu ya. Seingat saya beliau itu nggak ngorok. Dan kalau tidur ya sama-sama anteng ya karena sama-sama capek. Terutama saya ya, kan awkward ya. Tidur dengan Pak Anies ya kalau nggak mematung telentang ya nggak ada akselerasi gerakan yang dilakukan. Jadi Tapi ya, bisa tidur kan Mas? bisa. Oh, bisa tidur. Dan Alhamdulillah, itu seingat saya juga jadi pengalaman kedua saya tidur satu ranjang satu kasur ya. Sebelumnya di rumah beliau di Grompol di Jogja. Itu ketika waktu itu ada konstruksi renovasi di rumah beliau dan hanya ada satu kamar gitu yang biasa beliau gunakan untuk beristirahat. Dan waktu itu juga saya beristirahat di situ dengan beliau, di rumah beliau, dan mungkin itu capaian mungkin semua orang nggak bisa capai ya. Oh iya Mas. Berarti pernah seranjang sama Pernah calon seranjang di presiden rumahnya calon di presiden. rumah ya. aman. 2024 mungkin udah nggak bisa itu Mas nanti seranjang sama Pak Anies udah jadi presiden Mas soalnya Mas. Iya betul. Terus Mas, kalau menurut Mas Billy nih Mas, dari tadi kan kita ngomongin soal kelebihannya Pak Anies ya Mas ya, yang diomongin kan yang bagus-bagusnya gitu. Kalau menurut Mas Billy nih sebagai orang yang sudah lama membersamai beliau gitu dalam perjalanan karir beliau, kekurangan Pak Anies, terkhusus kekurangan beliau compare to another capres gitu Mas. Misalnya kurang lari-lari apa gimana? Mas. Apa Mas? Ini pertanyaan yang susah nih karena saya susah sekali menemukan kekurangan beliau. Oh gitu ya Mas. Ini bukan peres bukan ya, bukan karena kan gue orangnya Pak Anies jadi ngomongnya bagus bukan ya Mas, tapi emang real emang nggak sulit ya Mas. Memang real. Jadi beliau itu menghidupi nilai baik yang diajarkan. Jadi nggak cuma beliau mengajarkan nilai-nilai yang bisa diajarkan ke publik, tapi beliau menghidupi. Sebagai contoh misalkan sayang keluarga. Beliau itu nggak pernah absen sehari pun menelpon istri dan ibunya. Itu yang mungkin saya belum pernah temui selama pengalaman profesional kerja saya, orang yang seperti itu. Tengah semua kesibukannya, misalkan di mobil, di antara satu acara ke acara yang lain, beliau selalu menyempatkan. Dan beliau selalu memprioritaskan urusan anak-anak. Ketika ada telepon darurat, beliau sesibuk apapun, sepenting apapun agenda beliau pasti ditinggal, beliau lebih memprioritaskan untuk keluarga. Yang saya rasa jadi pembelajaran kami atau saya yang pernah bekerja dengan beliau dalam hal bagaimana kita memperlakukan keluarga meskipun kita punya jadwal yang super sibuk, punya jadwal yang sangat padat. Seperti itu sih. Terus mungkin kalau bisa dirangkum, kekurangan beliau itu adalah memiliki banyak kelebihan. Oh, wah kayaknya baru denger nih, kekurangan orang adalah memiliki banyak kelebihan. Iya. Jadi kalau kekurangan yang compare another capres itu sulit untuk disebutkan ya Mas ya? Iya. Termasuk kurang lari-lari Iya, mungkin terlalu banyak kelebihan itu kekurangannya. Iya gitu ya. Jadi karena beliau saking banyaknya kelebihan beliau itu menjadi kekurangan Sendrian. Wah seru banget nih. Ngobrol kita masih jadi banyak tahu kan soal Pak Anies Mas, terutama tadi cerita lucu yang seranjang itu mungkin akan menjadi unforgettable moment ya kan Mas, bener banget. Terus makasih banyak ya Mas Billy ya. Seneng banget bisa ngobrol sama Mas Billy. Kita semoga perjuangan yang sudah kita lalui dan akan kita lalui ke depan bisa mengantarkan beliau. Amin. Terima kasih Mas Billy atas waktunya. Sama-sama. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Sendrian, terima kasih udah nonton. Salam damai untuk Indonesia. Jangan lupa subscribe Center Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.